Halo semuanya, nama gue Eka. Jadi di sini gue membahas tentang buku Hidup Apa Adanya karya Kim Soo Hyun. Jadi Kim Soo Hyun ini adalah seorang penulis dari Korea Selatan, di mana buku ini adalah buku terjemahan dari I Decided to Live as Myself. Nah, buku ini adalah buku yang cukup terkenal karena buku ini salah satu buku yang dibaca oleh Jungkook atau member BTS. Jadi buku ini lumayan populer dan menjadi buku yang banyak diminati oleh masyarakat, terutama di daerah Korea Selatan sana. Jadi sesuai judulnya, hidup apa adanya atau I Decided to Live as Myself. Jadi buku ini bertujuan untuk menjadikan para membaca untuk lebih menyadari diri sendiri, untuk menghargai diri sendiri, untuk menghargai bagaimana cara berpikir diri kita sendiri, kemudian bahkan sampai mengesampingkan pendapat umum dan lebih mementingkan pendapat diri sendiri apabila itu memang merujuk ke kebahagiaan diri kita sendiri. Sebenarnya buku ini hampir mirip seperti konsep stoikisme, ya dimana lebih menitik beratkan kepada kebahagiaan diri sendiri terkait apa yang bisa kita kontrol dibanding kita berfokus kepada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Nah, jadi dari buku ini menyadarkan kita untuk lebih bisa mengatur kebahagiaan kita sendiri, lebih mementingkan diri sendiri sebelum mementingkan orang lain. Kemudian kita berusaha untuk tidak iri dengan pencapaian-pencapaian orang lain dan mengatur kebahagiaan kita, dan berani memutuskan sesuatu, mengatur kebahagiaan kita sendiri dan lain-lain. Penulis juga menceritakan tentang tekanan-tekanan hidup yang ada di Korea Selatan, di mana di sana dijelaskan bahwa tingkat depresi dan tingkat bunuh dirinya memang sangat tinggi karena tekanan-tekanan dan pressure hidup. Oleh karena itu, dijelaskan juga supaya bisa menjadikan refleksi untuk para pembaca, kemudian mengambil sebuah intisari dan hal-hal yang memang perlu dihilangkan dari kebiasaan masyarakat Korea dan menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang bagus untuk kehidupan kita ke depannya. Nah, dari buku ini gue jadi merasa tersadar bahwa segala sesuatu yang terjadi dari hidup, penyakit mental yang terjadi di dalam hidup, di dalam diri kita itu emang asalnya benar-benar berasal dari pemikiran dan perspektif diri sendiri. Nah, gimana cara kita memandang dunia, gimana cara kita menghargai diri sendiri dan melihat diri sendiri dari perspektif apa, itulah yang membuat mental kita menjadi terbentuk, apakah kita akan menghargai diri sendiri atau tidak. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa memang segala sesuatu itu akan terjadi dengan semestinya, tapi cara kita menghadapinya itu, cara kita berpikir, cara kita melihat kejadian itu terhadap diri kita lah yang menentukan bagaimana langkah kita selanjutnya untuk menyikapi hidup ke depannya. Nah, bukunya juga memang benar-benar menggunakan bahasa sehari-hari, tapi untuk orang-orang yang mungkin terbiasa membaca buku dengan bahasa-bahasa yang baku dan formal, mungkin agak kurang serap dengan bahasa yang ditampilkan di sini, karena bahasa-bahasa yang ditampilkan di sini adalah penggunaan bahasa sehari-hari yang memang bertujuan untuk memudahkan pembaca untuk mendalami dan menghayati setiap tulisan-tulisan dari Kim Soo Hyun ini. Tentu saja buku ini nggak serta-merta menjawab semua kegundahan dan pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan, tapi at least buku ini menyadarkan kita agar kita lebih respect kepada diri sendiri, lebih menghargai diri sendiri, menjalani kehidupan kita sendiri tanpa iri dengan melihat pencapaian-pencapaian orang lain. Nah, di sini ada kata-kata yang benar-benar menampar gue, yaitu kata-kata terkait iri terhadap pencapaian orang lain, yaitu aku kadang pernah merasa iri dengan pencapaian orang lain. Karena merasa iri itu, aku jadi menuntut diriku untuk bisa sama dengan orang-orang lain itu. Lalu aku merasa tidak menikmati hidupku. Nah, di sini benar-benar menampar banget kan. Kadang kita iri dengan pencapaian orang lain, kemudian kita berusaha mati-matian untuk menyamakan hidup kita dengan orang lain itu, at that moment kita merasa kayak hidup kita nggak bahagia karena kita nggak menikmati hidup sesuai apa yang kita inginkan. Di sini ada beberapa bagian yang gue suka, antara lain yaitu di halaman 45, yaitu ya memang sih sikap rendah hati merupakan sikap terpuji yang menghormati perasaan orang lain, tapi hal itu bukanlah sesuatu yang harus membuat kita menciut karena takut akan pandangan orang lain, melainkan hanyalah sebuah sikap penghormatan
Bukanlah menjadi sesuatu yang baik jika kita tidak bisa menyatakan perasaan hanya karena mengkhawatirkan perasaan orang lain. Nah di sini benar-benar relate banget ya, karena di zaman sekarang kita kadang merasa nggak enakan dan lain-lain, dan kita seringnya mengorbankan perasaan kita dan lebih memperdulikan perasaan orang lain dibanding apa yang kita inginkan, bahkan sampai merelakan kita tidak bisa mengungkapkan perasaan apa yang kita inginkan. Nah, kemudian ada bagian yang gue suka juga, yaitu di halaman 71, yaitu orang hanya fokus terhadap kewajibannya dan terus mengubur keinginannya di dalam hati, maka lama-lama akan lupa terhadap apa yang sebenarnya disukai dan apa yang sebenarnya dia inginkan. Dan ini relate banget sih, ketika kita terus-menerus mengubur dan memendam keinginan kita, lama-kelamaan kita akan lupa apa yang ingin kita capai, apa tujuan yang ingin kita dapatkan dalam hidup ini. Nah, di sini juga ada beberapa paragraf yang gue suka, yaitu di halaman 148 terkait menjaga batasan masing-masing. Nah, di sini menghilangkan pagar pembatas dalam hubungan bukanlah hal yang baik. Kita juga tidak boleh memaksa orang lain membuka dirinya hanya karena alasan sudah jadi teman. Karena itu, yang dimaksud hubungan baik adalah adanya rasa menghargai batasan diri masing-masing. Pertemanan yang baik adalah pertemanan yang bisa merasakan kedekatan dan berbagi kasih sayang dalam jarak aman yang sudah dipahami satu sama lain. Di sini relate banget ya, karena kadang orang lain semakin dekat dengan kita, semakin mereka tidak menghargai diri kita dan menganggapnya elah udah temen ini gitu. Padahal menghargai privasi dan tembok batasan masing-masing ya itu adalah hal yang sangat diperlukan dalam pertemanan yang sehat. Kemudian ada kalimat yang gue suka juga di halaman 230, yaitu tidak apalah sesekali merasakan kesedihan atau depresi. Kalau kita tidak pernah merasakan hal itu, mana bisa kita tahu apa itu rasa bahagia? Ya memang benar kalau misalnya kita tidak pernah merasakan kekecewaan, kesedihan, kegundahan, kekecewaan, ya gimana kita bisa tahu apa itu rasa bahagia dan rasa kebanggaan, rasa kebahagiaan, dan rasa kita untuk menikmati hidup yang baik. Nah, oke. Jadi menurut gue buku ini adalah buku yang sangat bagus dan sangat rekomend juga untuk orang-orang yang ingin lebih mengerti diri sendiri, lebih teguh terhadap pengambilan keputusan diri sendiri dan lain-lain. Ya, memang buku ini tidak serta-merta menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dalam hidup, tapi setidaknya buku ini adalah untuk membentuk pola pikir kita untuk lebih meyakinkan dan teguh terhadap keyakinan diri sendiri, supaya kita lebih baik untuk melangkah kehidupan selanjutnya.